Caca Asobari, Yani Mulyani, Umi Kusum. Divisi Pemberdayaan Anwarudin, Asep Samsul, Lilis Mulyani. Divisi Hukum Yudi Wildan, Muhtar Beni Biki. Divisi Umum dan Logistik Abdurrahim, Budi Mansah, Ali Rahman, Aim Sudarya, Ujang Dirman, Sopan Ansori, dan perwakilan dari Sigap PP Persis. Demikian SK dan Taskil, mohon maaf tidak disebutkan gelar dan selanjutnya. Untuk bayat dimohon semuanya berdiri. Yang terbacakan tadi dari Taskil dimohon untuk berdiri. Bayat kami atas nama yang terpilih. Dan mendapat kepercayaan. Untuk memimpin kegiatan tim Bina Mualaf Center Persatuan Islam. Dengan ini menyatakan kesediaan dan kesanggupan kami. Dengan mengucapkan baiat dan ijab kabul perjuangan sebagai berikut. Satu, kami wajib patuh dan tunduk pada imamah dan imaroh. Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dua, kami wajib berusaha mengokohkan dan membuktikan berwibawanya Daulatul Iman yang ada dalam diri kami sendiri. Tiga, kami wajib mendidik diri kami agar menjadi uswatun hasanah dalam lingkup masyarakat, pekerjaan dan pergaulan. Empat, kami wajib menyadari pokok serta titik tolak perjuangan persatuan Islam. Lima, kami wajib menyelaraskan giroh. Tindak dan langkah kami agar tidak terlepas dari moto suratun musawwaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Segala tindak dan gerak merupakan miniatur Islam. Yang sejati dan hikmahnya yang tinggi. Maka dengan baiat ini mulai hari Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2023 Masehi, kami mewakafkan diri untuk Islam karena Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam doa kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dipersilakan untuk duduk. Banyak. Jadi apa? Terima dan berdoa Allah Subhanahu wa taala akan beban tugas dan niat kepada saya. Banyak terima. Semoga Allah beri kekuatan dan tahan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Ketua Bidang Dakwah Terus Muhammad Ruhyat, juga Ustaz Deni Solihin, Ustaz Sadri, juga para taskil yang baru dilantik. Bidang Mualaf Center fokus konsentrasi istiqomah di perjalanan Bidang Mualaf Center. Divisi-divisi ini untuk menunjang kekurangan-kekurangan Bidang Mualaf Center, karena sudah banyak sekali Bidang Mualaf Center yang dibangun, yang tumbuh, yang ada, tetapi yang khas pembinaan kembali kepada rujukan Al-Quran dan Sunnah agak, dan berani berdebat juga dengan posisi kita, dan berani juga berhadapan dengan posisi siapapun. Itulah fungsi Bidang Mualaf, tupoksi Bidang Mualaf Center pada hari ini kita dilantik. Mudah-mudahan hari ini menjadi momentum kuat kita berjuang menghadang pemurtadan dan mengembalikan yang adalah sambutan sekaligus audiens dari Ketua Bidang Dakwah kepada Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadana ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Pimpinan Pusat Persatuan Islam, dalam hal ini bidang dakwah, yang diwakili oleh Sekretaris Bidang Dakwah Ustaz Deni Solihuddin, Ketua Bidgar Sumber Daya Insani Dakwah Ustaz Nanang, Ketua Bidgar Kemasjidan Ustaz Dedi, dan Ketua Bidgar Dakwah Terpencil Ustaz Yusuf Tajri, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan senior saya Ustaz Haji Muhammad Yamin, Asatidatul Kiram, para taskil yang termasuk dalam kategori koordinasi Bina Mualaf Center. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara pelantikan dan pengambilan baiat. Berarti hari ini sudah resmi Bina Mualaf Center itu sudah ada dalam barisan bidang dakwah pimpinan Pusat Persatuan Islam. Tidak lagi menjadi extraordinary, tapi sudah masuk dalam keluarga besar bidang dakwah Persatuan Islam, yang tentu saja tidak akan ada Persis kalau tidak ada bidang dakwah. Karena Persis mau menggarap apa kalau tidak ada dakwah? Dan adanya jihad itu karena ada dakwah. Tidak ada jihad kalau tidak ada dakwah. Tarbiyah itu dalam rangka berdakwah. Untuk apa tarbiyah kalau tidak dengan tujuan dakwah? Persis ada itu karena dakwah. Tidak akan ada Persis kalau tidak ada dakwah. Dan kalau Persis tidak berorientasi kepada dakwah, aktivis-aktivis dakwah tidak akan ada di sini, termasuk saya sendiri. Banyak pengusaha profesi yang meninggalkan, bukan meninggalkan mungkin, yang semuanya itu mereka dedikasikan untuk kegiatan dakwah. Mr. Huri dari Dubai, dia kumpulkan para pengusaha 32 tahun yang lalu,
sampai sekarang sudah membangun masjid di angka 1.500 di Indonesia, termasuk 150 masjid yang didirikan bekerjasama dengan Persatuan Islam. Sisanya dengan Muhammadiyah, dengan Al-Irsyad. Itu seorang pengusaha. Ada juga seorang dokter dari Qatar, Dokter Sulaiman. Dia menyampaikan kepada saya, tapi ternyata nihil uswah. Oleh karena itu, berdakwah beruswah tidak pernah dipisahkan oleh Nabi. Mengapa seseorang tersentuh kalbunya, tersentil hatinya, justru karena perilaku yang sangat menyentuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya hendak membunuh Nabi, yang tadinya membenci Nabi, ternyata tidak ada sosok manusia yang paling aku cintai, tidak ada agama yang paling aku sukai, tidak ada negeri yang paling aku sukai, kecuali sosok manusia yang bernama Muhammad, kecuali negeri Muhammad, kecuali agama Muhammad. Dan Nabi masuk dalam berbagai macam ranah. Apa yang tidak Nabi masuki, semuanya itu adalah untuk tujuan dakwah. Oleh karena itu tagline dakwah kita, berdakwah beruswah. Insya Allah jika ini terus kita kumandangkan sebagai tagline kita, berdakwah beruswah, insya Allah kita akan bisa merasakan bagaimana sebetulnya dampaknya. Di bidang dakwah ini, untuk Bina Mu'allaf Center, barangkali ini di pusat itu kita inventarisir bahwa ini seperti itu, tapi nanti dielaborasi di pimpinan wilayah dengan ketua bidgarnya masing-masing, di pimpinan daerah juga demikian. Kemudian masing-masing daerah memiliki situasi dan kondisi tertentu. Bagaimana mu'allaf di Ambon, bagaimana mu'allaf di Simalungun, bagaimana mu'allaf di Jawa Tengah, bagaimana mu'allaf di Jawa Timur. Kami bidang dakwah mendapatkan masukan dari Syekh Muhammad Thayyib Al-Hurri dari Dubai. Dia meneliti dan mempunyai peta dakwah Indonesia. Kulluh laun akhdar. Semua ini warnanya biru, warnanya itu hijau. Tapi jika di zoom, ternyata di situ ada yang berwarna kuning, Kristen Katolik, ada yang berwarna merah, Kristen Protestan, ada yang berwarna hitam, yaitu musyrikin, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mana saja daerah yang hijau, yang biru, dan mana saja daerah yang kuning, yang merah, dan yang hitam. Ternyata di satu daerah yang tadinya hijau, karena mereka itu beraksi, warnanya berubah menjadi kuning atau menjadi merah, bahkan bisa jadi menjadi hitam. Awal al-aksariyah launul akhdar. Ba'den ina tarakahum yataghayyar launul asfar, mungkin launul ahmar, mungkin launul aswad. Begitu kata Syekh Uri. Kalau ini dibiarkan, yang tadinya berwarna hijau berubah warna. Itu kalau pembiaran. Oleh karena itu, mu'allaf ini ternyata serius dilakukan oleh mereka dengan manajemen global. Kalau dihadapi oleh kita dengan manajemen abal-abal,
maka sudah barang tentu kita akan sulit menandingi mereka. Oleh karena itu, dari BMC ini tidak menutup kemungkinan nanti akan lahir ahli kristologi, ahli sosiologi, kemudian nanti ada yang ahli di bidang dibukalah, dipelajari kitab Weda, kitab Sabdo Palon, Gatoloco, bukan hanya sebatas Darmo Gandul, kitab seperti itu tidak bisa kita biarkan. Kalau kita memperhatikan bagaimana Dr. Zakir Naik di India, ternyata India kenapa melahirkan ekstremis Hindu, radikalis Hindu, karena ternyata mereka itu setelah diteliti, India itu terus saja merosot persentase agama Hindu itu. Dan begitu diteliti, ternyata mereka itu meninggalkan keyakinannya dan masuk Islam. Sehingga persentase umat Islam makin naik, persentase agama Hindu turun. Sampai mereka menyatakan bahwa Ka'bah mesti direbut karena itu dulunya adalah kuil peninggalan nenek moyang mereka. Terlebih-lebih ada sebuah penelitian bahwa India itu akan menjadi negara pertama yang mayoritas Muslim di Asia. Karena jumlah penduduk India itu melebihi dari Indonesia. Ketiga setelah Cina dan Amerika. Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Indonesia yang keempat. Jadi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Akhirnya mereka itu sampai sekarang benci terhadap Islam. Betul, di NTT itu Al-Aksariyah An-Nasara. Tapi di sela-sela Nasara itu ada yang biru-biru, ada yang hijau-hijau. Nah kalau dibiarkan mereka itu menjadi kuning lagi. Akhirnya kuningnya semakin semerbak. Oleh karena itu, saya sangat apresiatif terhadap pemuda Persis yang sekarang masuk pada ikut sertifikasi Mubalik moderasi. Gak apa-apa. Itu kan bagian dari siasah dakwah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan legalitas. Karena yang akan kita kemukakan di sana kan tidak mungkin keluar dari manhaj kita. Maka dengan demikian perbanyaklah kira-kira sertifikat, tamadasim atau. Tapi di lapangan itu ternyata bagaimana kita. Dan kita juga mesti melindungi mereka itu. Nah, koordinasi kita nanti dengan ketua-ketua PD dan ketua-ketua PW, SEQ bidang dakwah atau bidgar dakwah, tentu saja kita akan menerima masukan-masukan. Jadi ahli Kristen ada di sini, ahli Hindu ada di sini, ahli Buddha ada di sini, ahli Konghucu ada di sini. Pasti ini akan, bidang dakwah ini akan muncul ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Pada dong ahli bid'ah. Pada dong ahli bid'ah, ini ahli kitab. Nah, jadi ini yang kita harapkan itu. Apalagi nanti sebelum masuk pada bulan September ini, kami dari bidang dakwah sudah berbincang-bincang untuk internalisasi dan sosialisasi regulasi bidang dakwah. Kita akan kumpulkan seluruh ketua PD, ketua bidang garapan dakwah di masing-masing PD, ketua BIM Hajum, dan di masing-masing PW, jumlahnya kurang lebih sekitar 500-an. Dan saya mengharapkan untuk tidak di hotel,
aktivis dakwah itu mesti berdarah-darah. Kita adakan jadi mukhayyam. Ya, kita mukhayyamkan. Sudah kita di luar saja. Tidak usah di hotel. Hotel itu tempatnya Mbah Yamin nanti. Karena dia akan jadi calon DPD itu. Kalau BMC di tenda, tapi kalau DPD itu kan di hotel mulia. Jadi ini saya inginkan semuanya mengetahui langkah bidang dakwah 5 tahun ke depan itu mau bagaimana. Sampai saat ini tidak ada yang bisa merekrut dan tidak ada juga yang bisa mengetahui berapa jumlah dai kita, berapa jumlah mubalik dan mubalighah kita. Oleh karena itu supaya mereka itu terurus, ada jaringannya, ada networkingnya, maka di pimpinan pusat saya akan bentuk ikatan mubalik Persatuan Islam. Ketika ada satu orang mubalik yang ada di pesisir pantai, yang ada di pegunungan sana, kewajiban bidang dakwah harus menyalati mubalik yang ada di tempat itu. Mereka itu adalah ujung tombak. Tukang sasapu di Masjid Waiku Nabi di Salatan. Maknya mubalik persis tepi kata di Salatan. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa, saya sebagai bidang dakwah tidak bisa mengetahui mana itu. Di Pak Barat, itu jumlahnya itu satu kabupaten itu penduduknya 50.000. Persis anggotanya 50 orang. Dan 50 orang itu justru adalah jasa seorang namanya Ustadz Wahyu. Sampai sekarang belum umroh. Saya mengatakan itu harus kewajiban bidang dakwah diumrohkan karunya. Dia berani tidur di tempat istal kuda. Sekarang 50 orang. 50 orang dari 50.000 orang berapa persentasenya? 10%, teteh. Luar biasa lah. Luar biasa itu. Ya. Jadi ternyata banyak sekali PR bidang dakwah ini. Belum lagi mengurusi masjid. Saya perintahkan kepada Ustadz Dedi sebagai ketua bidang kemasjidan. Bagaimana supaya masjid-masjid Persis itu sesuai dengan sunnah. Dan jangan sampai ada satu masjid yang justru malah qayyimul masjidnya bukan lagi orang Persis, tapi justru malah dari pihak yang lain. Dan itu tidak jauh dari pimpinan pusat lagi. Ini kan adalah sebuah yang paradoks. Apalagi ketika kita masuk ke masjid Persis itu, buletin Jumatnya, padahal ini adalah masjid Persis, tapi buletin Jumatnya bukan dari Persis. Risalah tidak masuk di situ. Kepustakaannya tidak ada yang namanya buku-buku Persis. Maka ini adalah kewajiban. Untuk bisa lebih efektif, adakan ikatan qayyimul masjid Persatuan Islam. Karena tidak mungkin bisa. Makanya nanti siapa mubalik yang bisa dijadikan untuk jadi qayyimul masjid di tempat yang tidak ada sama sekali qayyimul masjidnya. Jadi ikatan mubalik dengan ikatan qayyimul masjid bisa menyatu itu. Mr. Huri itu memetakan bahwa di Jawa Barat itu sudah pasti itu berwarna hijau. Walaupun banyak ada lah begitu tempat-tempat yang harokah tansiriyah itu berjalan. Akan tetapi bagi Mr. Huri ini harus tidak boleh lengah dan tidak boleh dibiarkan. Tetap harus kita jaga, kita pelihara. Di Jawa Barat, Banten,
Kemudian, nah alhamdulillah kita sudah masuk ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita sudah punya di Moga untuk pantai utara. Cuma belum kita membuat Islamic Center di sana. Kita bidik itu sebagai Islamic Center dan itu di Moga itu daerah wisata. Alhamdulillah kemarin kami pergi ke Banjarnegara. Di Banjarnegara ada yang mewakafkan 100 tumbak, 100 bata. Ini akan dijadikan Islamic Center kedua di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu harokah tansiriyahnya begitu kuat. Dan alhamdulillah pula daerah istimewa Yogyakarta juga menerima wakaf di Gunung Kidul. Jadi Jawa Tengah ini harus kita kuasai, baik di Pantura, di tengah, dan di selatan. Mr. Huri membidik kalau bisa itu ada di Probolinggo untuk Jawa Timur. Sebab Probolinggo ini berhadapan dengan Gunung Bromo dan di Gunung Bromo itu Al-Aksariyah adalah Hindu Bali. Dikhawatirkan nanti itu pengaruhnya besar dan juga gerakan Nasraninya begitu kuat, itu akan mempengaruhi. Jadi Jawa ini dari mulai Banten, kemudian Jawa Barat, lalu Jawa Tengah itu ada 3 titik, dan Jawa Timur itu di Probolinggo. Kata Mr. Huri, indak Probolinggo mantikoh khosah, kalau ada nanti kita adakan Islamic Center di situ. Nah, barangkali ini adalah bidikan kita untuk 5 tahun ke depan. Walaupun sebetulnya kita di pimpinan pusat mengendalikan dakwah ini di ruangan yang hanya kemudian dakwah budaya, kemudian Ustadz Nanang. Jadi kita berhadapan-hadapan mengendalikan nasional Indonesia. Untuk BMC saja belum ada. Dan saya ketika seorang itu berkeinginan yang kuat, ya, itu nafsunya dek, karena kami dek lah istilah bahasa Jerman nama, ya. Jadi, jadi kita punya, ya, Pak Haji Ayab sudah tahu bahwa kita punya gedung Konul Manazil. Bahwa bagaimana caranya supaya kita punya gedung dakwah yang khusus. Jadi di sini gedung dakwah kita itu rencananya yang ada di Ciganitri itu, di situ ada kantor BMC, di situ ada kantor Ikatan Mubalik Persis, di situ ada kantor Ikatan Qayyimul Masjid Persis, kemudian juga ada Ittihadul Mubalighin Persis, di situ ada Akademi Tamhidul Mubalighin, di situ juga ada laboratorium dakwah, di situ juga ada auditorium untuk kegiatan manasik haji, di situ juga ada masjid, dan di situ juga ada mes-mes atau berupa kamar-kamar yang apabila kapilah-kapilah duat itu yang akan dikirim itu transit di tempat itu, kita hormati, kita muliakan. Jadi bila perlu ke atasnya itu lantai 4 ada auditorium, masuk sekitar 500-600 orang atau auditorium, ada juga masjidnya, karena itu kaidnya untuk masjid ya Pak Haji Ayat. Jadi tidak boleh tidak ada, mesti ada masjidnya. Tapi persoalannya sekarang ini, PP ini kan tidak hanya bidang dakwah. Oleh karena itu saya dengan kawan-kawan ngadoa, mudah-mudahan kalaupun kita menyerahkan ini kepada ketua umum terlebih-lebih di
Ini kan sekarang ini untuk menghadapi ini saja, mereka ini belum memulai. Tapi jika kita barangkali ada yang mendahului untuk gedung itu, barangkali kita bisa tangani. Artinya bahwa kita tidak merepotkan pimpinan pusat secara umum atau saya tangani ku bidang dakwah. Sabarahaeun itu 5 miliareun leutik. Kecil. Untuk ibadah dan untuk dakwah itu kecil. Abdurrahman bin Auf itu satu kali memberikan kepada Nabi itu, Abdurrahman, kita akan pergi ke Tabuk. Dan Tabuk itu 700 km dari Madinah. Cuaca sangat terik. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, ada uang 8.000 uqyah. 4.000 silakan untuk logistik. Dan 4.000 lagi kita golangkan. Itulah hippie-nya Nabi. Himpunan pengusahanya Nabi. Kita punya hippie kan? Dan si Abdurrahman bin Auf gitu. Tapi untuk jadi Abdurrahman bin Auf itu harus dibina dulu. Tidak bisa. Itu tepan hasil binaan Nabi. Golosor ya 4.000 uqyah. 1 uqyah itu 3 bulan lebih ya, 30 gram emas. Katakanlah katakan 1 juta per gram, 30 gram berarti 30 juta. Kali 4.000 itu di angka 1,2 triliun. Sekali ngirim ke Nabi 1,2 triliun. 5 miliar Abdurrahman bin Auf 1,2 triliun. Eta teh satengahna pasangakeun ka Nabi. Karena biaya perang, biaya dakwah itu besar. Paingan Abdurrahman bin Auf mah atuh da jahadu, termasuk kategori jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata bukan hanya uangnya, hartanya 1,2 triliun, tapi juga dia berangkat. Di perang Uhud dia ikut, perang Badar dia datang, perang Tabuk juga turut. Sehingga Abdurrahman bin Auf pada badannya itu, pada tubuhnya itu ternyata ada 21 cacat. Ini bekas perang Uhud, ini bekas perang Tabuk, ini bekas perang Badar. Hari orang ieu urut bisu, ieu urut cenah. Asa teu levelnya. Geus dakwah. Nya rasa anti meuni asa geus jihad. Ari pek teh cenah ngongkul. Urut bodog tah mah. Tidak ada bekas perang. Nyindiran Mbah Dodong. Jadi sebetulnya kita tidak ada apa-apa kalau kita bandingkan dengan bidang dakwah di zaman Nabi. Abdurrahman bin Auf 2 tahun sebelum beliau wafat mengumpulkan para veteran Badar. Ternyata ada 100 orang. Begitu pulang di ongkosan, 1 amplop teh 400 dinar. 400 dinar, 1 dinar itu 3 juta. Karena 1 dinar itu seekor kambing. Jadi kalau 3 juta kali 400 dinar, berarti itu di angka 1,2 miliar. Saurang kali 100. Abdurrahman bin Auf masa kali sedekah teh 100 miliar 200 juta, 120 juta, 120 miliar. 1 kali itu 102 miliar, 102 miliar. Teh sedekahna infakna 102 miliar. Urak mah kurban wae kuno leutik. Kuno lembut tak eta, keun bae leutik ge asal ikhlas. Keun bae rajet-rajet ge asal awet. Rajet awet rajet.
Oleh karena itu, saya sangat gembira ketika ikhwatu iman bersedia secara tulus dan ikhlas bergabung dalam keluarga besar bidang dakwah. Mari kita berjuang dan mari kita melangkah dengan tulus dan ikhlas, karena tidak ada yang mulia, tidak ada hidup mulia kecuali hidup untuk tujuan dakwah. Maka dengan demikian Quran mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ayah henteu nu leuwih hade tinimbang salian tidak ilallah. Kalau Quran sudah mengatakan begitu, tidak ada yang lain. Umar itu adalah sosok seorang yang tidak ambisius terhadap jabatan. Tapi ketika Nabi mengumumkan untuk dakwah ini, ternyata Umar pun baru dia itu ambisi. Pada waktu itu tidak ada. Umar itu kan sosok orang yang tidak ambisi. Kata Umar, cukup dari keluarga Umar yang menjadi khalifah itu. Selain itu jangan ada. Karena ada yang mengusulkan, nanti setelah Umar itu Ibnu Umar. Kata Umar, jangan. Beda jeung di urang, Pak. Ternyata Umar itu tidak. Tapi begitu Nabi mengumumkan, besok akan aku umumkan seorang yang akan memimpin di Khaybar. Allah menyukai orang itu dan Allah memberikan kemenangan melalui orang itu karena orang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Semua malam harinya membicarakan tentang siapa sebetulnya sosok yang akan diberi tanggung jawab itu oleh Nabi. Maka Umar waktu itu gede rasa, mudah-mudahan jangan sing abdi. Padahal dia itu sosok yang tidak ambisius, tapi haritama ambisi. Begitu di pagi hari Nabi mau mengumumkan, semua para sahabat memperlihatkan wajahnya, termasuk Umar. Temongkeun ka Umar, temongkeun ka Nabi wajah Umar. Ternyata ada satu orang yang tidak terlihat wajahnya, yaitu menantunya sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib. Aina Ali, aina Ali. Ternyata ada yang mengemukakan, ya Rasulullah, wa yastaqi ainai. Dia itu sakit katanya. Dan yang sakit itu kedua matanya. Kata Nabi, panggil. Beritahukan kepada dia bahwa aku yang memanggilnya. Akhirnya dihadirkan Ali bin Abi Thalib, nyawe barare. Kemudian ku Nabi dibura. Wah. Wada'alahu, dan Nabi mendoakannya. Hari itu juga seketika sembuh. Paingan di urang. Karena lah yang urutan Nabi. Yang urutan Nabi pada tuh. Dia urat menu digede-gede ngaburakna. Ya. Padahal begitu diburak teh wada'alahu. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan Ali. Kalau Nabi berdoa, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan. Nah, Nabi mah tidak bersih tina dosa. Taat ke Allah piraku. Permintaan Nabi tidak dikabulkan. Tadi urat teh lebah ngaburak nama ayah ngan ngadoana itu. Kalaka Nyiroro Kidul ka Manakara. Padahal wada'alahu, Nabi itu berdoa. Begitu sembuh, ternyata tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Ali. Pergi wahai Ali. Un'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Beri tuntunan, keterangan. Demi Allah wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah wahai Ali,
satu orang Allah beri petunjuk kepada yang hanya satu orang itu melalui kata-katamu, melalui keteranganmu, melalui tenagamu, itu lebih baik daripada orang Arab mempunyai humrun na'am, unta-unta merah. Ngislamkeun saurang eta teh leuwih hade tinimbang Ferrari, Lamborghini. Ya lamun ayeuna mah Lamborghini, Ferrari bener teh humrun na'am teh. Itu kan kebanggaan kekayaan orang Arab itu waktu itu humrun na'am, unta-unta merah. Sabaraha hiji ontana teh. Sabaraha hiji ontana, sabaraha hiji Lamborghini na, Ferrari na, Rubicon na. Begitu Nabi perhatian kepada Ali. Wallahi ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberi petunjuk melalui tenagamu, melalui ikhtiarmu, melalui strategimu, melalui keteranganmu. Itu lebih baik daripada humrun na'am. Maka untuk itu, ya hari ini bidang dakwah menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Mbah Yamin. La yahdiyallahu, kata Nabi, bi Muhammad Yamin rajulan wahidan khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Jadi sebelum dilantik di Senayan, dilantik dulu di pimpinan pusat. Dan tidak usah tong kahalannya. Nan kade lamun ka Senayan mah beda lagi. Ya, bekalnya beda lagi. Kalau ini adalah untuk Mbah Yamin di BMC, untuk di Senayan itu lain lagi. Ada khusus bekal. Cuma nanti saja kalau mau berangkat. Nanti kalau sudah mau berangkat, ayo mal ini mau ulah wakan di bekalan. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Ada lagi bekal dari Nabi yang sangat berharga. Dan bukan hanya untuk Abah Yamin, untuk siapapun yang akan berangkat. Nah, jangankan ke Senayan, berangkat ke Pasar Baru saja tidak akan dijamin selamat kalau tidak ada bekal itu. Oleh karena itu, cukup saja untuk BMC itu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Apakah dia mu'alaf laki-laki, mu'alaf perempuan? Kalaulah mereka bisa bertahan, dan ini tidak bisa main-main. Mesti ada, betul, divisi logistik itu. AMCF itu gudangnya di situ ada gandum, ada beras, ada apa. Sebab kalau mu'alaf lapar, tong diberi keterangan. Orang yang lapar kepada Nabi dikasih makan. Siapa yang mau mengasih makan sama orang itu? Tidak bisa orang lapar dikasih keterangan. Orang lapar itu dikasih minum dulu, dikasih makan dulu. Oleh karena itu, nanti BMC itu akan punya logistik. Orang yang mu'alaf ini, bagaimana supaya bisa bertahan keislamannya? Tidak bisa dibiarkan. Jadi nanti akan melahirkan entrepreneur dari kalangan mereka, dan juga bisa jadi di kalangan mereka juga ada mubalik-mubaliknya yang dibina oleh kita. Masuk ke Akademi Tamhidul Mubalighin. Dan biasanya orang yang seperti itu jauh lebih keras. Lebih semangat. Karena mereka itu dulunya pernah jadi bagian dari komunitas mereka. Nah, oleh karena itu insya Allah walaupun hari ini kita berkumpul dalam suasana yang sangat sederhana, tapi masalahnya tidak sederhana. Kita berkumpul saat ini dalam suasana yang sederhana, tapi masalah kita ini tidak sederhana. Karena yang dihadapi adalah
organisasi global yang ditunjang oleh konglomerat dunia, oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh Vatikan, oleh Amerika. Di Amerika ada George Soros, ada Bill Gates, kemudian di mana itu Israel, di Vatikan itu ada. Jangan sekali-kali mewali kita itu minum Starbucks. Sebab itu bisa mengakibatkan memperlemah dakwah kita. Jadi dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan kehadiran dan kesediaan serta keikhlasan ikhwatul iman dalam rangka Bina Mu'allaf Center ini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga besar bidang dakwah yang sama-sama kita melangkah dengan tagline berdakwah, beruswah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz Haji Us Muhammad Ruhiyat yang sudah memberikan sambutan sekaligus tauji mengenai posisi kita di Bina Mu'allaf Center dan keterkaitan dakwah melalui penyelamatan para mu'allaf. Hadirin rahimakumullah, usai sudah rangkaian acara pelantikan, mengingat waktu menjelang zuhur masih panjang, tapi kita akan rehat dulu sebentar, barangkali 5 menit lah untuk sedikit relaksasi sebelum memasuki ke musyawarah kerja Bina Mu'allaf Center. Untuk penutupan kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu. Nanti dia namanya Masih berani nggak? S2 di Jepang bahasa Jepang. Berhandi eta satasan kana buntut ke dahulu heula. Kurang mah bahasa Inggris ge balap-balap ge. Wah, mantap. Mari kita katanya. Di mana Sagin? Lembang. Apaan sih Abah kalau itu mereskan paspor? Kumaha cara ngadaharna ya? Nah, montong teh. Kalau montong. Sadiar kan dia?
Ari jelema eta segala bisa. Multi talent. Sana lagi dari MC. Lu ya eta mah apa? Abi bikin nih. Yang kami hormati Ketua Bidgar Dakwah Daerah Terpencil Al-Ustaz Dr. Yusuf Tajri, yang kami hormati Ketua Tim Bina Ma'alaf Center Persis yang baru sejak kita sama dilantik, Al-Ustaz Dr. Anas Haji Muhammad Yamin SHMH, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, di siang hari ini menjelang qobla duhur, alhamdulillah setelah kita resmi dilantik oleh bidang dakwah, dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa keberadaan BMC adalah rehal sesuai dengan kononasasi konondahili dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang ada di bidang dakwah Persis. Punya tugas kaitan dengan dakwah, yang pertama dakwah daerah terjauh. Diundang ya, ini juga lambat. Sosok Usamah masa seperti itu. Komandan perang lu suruh. Oke, makasih ya. Mau bener nggak ikut di BMC? Jawab bola. Pertanyaannya juga salah. Buru jawab bola. Dah kudu pertanyaan salah heula, kudu bener kok bisa. Ayo pertanyaan salah jawab. Makasih Pak Dodong sudah mau bergabung dengan kami, dan ingat ya, Anda sekarang sudah di-backup dan diikat oleh sebuah lembaga yang namanya Bina Mualaf Center PP Persis. Nah, divisi pembinaan ini yang kami sangat membutuhkan literasi, membutuhkan segala macam kemampuan berpikir, kemampuan pendalaman bimbingan segala macam. Ini di Ustadz Maulana Firdaus. Kemudian Ustadz Dian Herdiana. Ustadz sempat bergabung dengan Abah ya. Kenal Abah kan? Jangan kenal, bahaya. Jangan dekat-dekatin. Ustadz Lasan apa? Ini tokoh muda di Sigabah ya. Di Sigabah kan? Oh iya. Makasih. Ini karena belum ada rekam jejak dengan saya, jadi saya lewati saja. Tapi kalau sudah ada bahaya, hati-hati. Tapi Sigabah itu jangan lagi, atau kalau saya yang Sigabah, yang tahdhibul wasiyah itu oleh saya disebut biro politik saja, biro dakwah dari PP Persis, sayap dakwah PP Persis. Kalau saya gitu bahasanya. Jadi jangan mengganggu internal bidang dakwah, tapi bagian sayap dakwah, Hamas sayap brigade. Jangan melewati, jangan mengganggu birokrasi. Kabeh. Dan lamun diadukeun aja yang porkot bedawal-waldeukeun. Kalau itu dilawan sama brigade belum bisa. Di sini enggak boleh. Saya sekarang tidak di lapangan. Ketua Dewan Suro Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, tetap itu ya. Lebih. Ustadz Lasanopa Humaydi Yusrian. Ustadz Lasanopa, terima kasih Ustadz.
Alhamdulillah, subhanallah. Bidang ibadah, Ucu Najmuddin, dari sosok apa nih dilihatnya oleh pimpinan pusat? Ucu Najmuddin itu bagi apa divisi ibadah. Yang saya paham, beliau sudah berani daripada kita untuk beribadah lebih gitu. Coba ini di tempat terhormat, jangan terricu seperti di BMC. Assalamualaikum Mambu. Nah ini karakter BMC kalau rapat, punten ya. Ini kacau lah. Tidak beraturan seperti di Bolivia. Bu, santai Bu, tenang. Ucu Najmuddin. Beliau tadi WA, telepon ke Abah, siap untuk bergabung, tapi mau ke Subang nggak tahu masa. Hari ini penuh dengan apa gitulah, lebih pengayaan itu. Kemudian Jamilatus Solihah, ngacung neng dari PPI. Pemudi, subhanallah, alhamdulillah. Oh, Yayan Rotiana. Beliau dari Sumedang, Legok ya. Dengan Ustaz Ating kan? Oke, mudah-mudahan selamat bergabung dengan kami. Dan begini kultur BMC berapat. Agak-agak karu-karuan. Apa muktamar aja kacau? BMC lebih kacau. Kalau tidak saya pimpinan sidang, hancur itu. Coba ada seorang yang tidak diketahui sampai hari ini. Satu. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Dalam DGPI eta nu protes ditarikan ke hari beres. Hanya kali itu beres. Kalau tidak di ini Ustaz Salam yang orang Sumatera Barat itu saya ambil itu. Baik. Kecil atau dosen mah. Lina Najibah. Dari Pemudi, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau gabung dengan nenek-nenek yang depan dua itu. Ini atau gimana sih? Tapi wah. 2003 tuh, Chris. Nggak apa-apa rapat gini nih. Ustaz Nasanova, Ustaz Ginggin, Ustaz Dian, punten seperti ini. Ustaz Amin, punten. Kacau kia aing rapat. Ustaz. Nafilah Az-Zahra. Dari mana, Neng? IPI. Iya, karena pernah kejadian begini. Di Jakarta itu, yang mu'alaf itu dibina dari SMP. Melebarkan sayap, mu'alaf itu ada di tingkat-tingkat SLTP, SLTA. Kalau RGUG nggak mungkin ya. Hanya setelah keluar dari RGUG, murtad dari PPI gitu. Nah itu yang berat juga itu. Tidak mau di jamiah. Berserakan ribuan mungkin ya, ratusan ribu alumni. Akhirnya kan, makanya saya terima kasih yang bikin sayap dakwah itu. Dan dulu ada keinginan zaman Profesor ketuanya itu memberikan coba buat lingkaran alumni itu untuk jadi satu ikatan yang betul-betul punya identitas yang benar gitu kan.
Terima kasih ya Ibu Neng Nafilah Az-Zahra. Kuat jalan ke gunung. Punya pakaian gunungnya. Nanti. Kalau salah sepatu harus gitu, Pak. Dan mana saya bina lain cicing. Sofiatul Zahra dari IPI. Ini nggak ada himia. Bukan, nggak ada himia. Oh, di mana? Ya kalau sudah nempel di usah bergabung dengan kita. Himi bukan pengayaan. Insan Sofiatul rekam itu. Selamat yang sudah menerima paket Ramadan dari enggak setengah ngomong dicokot. Tadi Supri. Muamalah Ustaz tadi. Yang benar jadi brigadenya. Siapkan untuk kemana kita ajak ya. Caca Asobri, orang Curug ya? Ngerakeun orang Curug, awas lu. Bukan tidak pilih DPD, tidak ada kaitan dengan DPD. Tapi kalau saya DPD, tadi yang diminta oleh Ustaz saya bangun itu juga di 4 lantai. Serius. Catat. Kalau ada duit nah. Gampilah kalau sudah di atas mah. Tidak ada makan siang gratis sih. Saya tidak mau sebut ini takut tidak sebut nama ini takut ada semacam offset dengan Tuan Ei. Istriku yang cantik cerita. Darsnya. Bu Yani silakan berdiri. Bu Hajah Yani, Bu Umi Kulsum. Namanya Umi Kulsum manis sekali kan? Yang satu aktivis, ibunya itu ketua PUI lama duluan. Dan keluarga besar Gunung Puyuh. Saya Persis Serikat. Yang satu Bu Yani nggak usah lagi. Ini yang memberikan makan setiap rapat pada kita. Terima kasih sudah mau bergabung dengan. Tapi istri saya itu lah di mobil kemarin waktu ke ngakak terus. Kenapa saya masuk sini gitu kan? Kenapa masuk sini? Mungkin sudah diakui sebagai istri saya yang pertama. Ayah kasihan siapa? Cicing ji balik betul. Cicing ji balik betul. Ustaz Anwarudin sudah paham semuanya ya. Ustaz Anwarudin ini Ustaz Asep Samsul itu entertainer muda yang sering tampil di Metro TV tentang pengusaha ikan koi. Dan beliau adalah ponakannya kalau tidak salah Pak Iskandar Bio Farma. Saya kemarin dan dia ada peletak dasar Geopark Celutuh. Jadi kita sudah survei kemarin, kita mau musker di mana? Saya sudah tempat kemarin, tempat-tempatnya sudah saya datangin kemarin karena izin beliau untuk teman-teman sumber daya Celutuh. Boleh silakan, sudah ada tempatnya kalau mau. Gratis, Pak. Nggak usah ngomong gratis, mau bayar. Divisi Hukum Yudi Wildan Latif. Oh, Lilis Mulyani saya tidak tahu yang mana Lilis Mulyani. Istri pertama udah lulus, yang kedua gak punya. Lilis Mulyani mana enggak? Ciri ketidakmampuan mengelola rumah tangga.
Rek taat ka jamiah kumaha nggak salah kita taat. Sorry ya. Hiji oge can. Baik. Selamat datang, mohon diizinkan untuk bisa bergabung dengan kami ya. Terima kasih Ustaz Uus. Luar biasa viralnya di mana-mana ceramahnya. Nanti tanggal 17 Sukabumi ya? Iya. Berapa? 15. Divisi Hukum Yudi Widan Latif. Walaupun agak flamboyan kita pakai di sini karena tidak ada lagi. Kalau saya pejuang-pejuang yang lembek-lembek itu flamboyan lah. Nah, Muhtar Beni Beki selalu minta perkara dan hasilnya kita dapat makan apa? Duren. Terima kasih Bang Ben. Ini adalah pejuang yang sebenarnya. 12 tahun Karawang itu kita sidang di meja sidang. Putusan itu tidak bermahkota. Putusan pengadilan itu tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat PK tidak akan bermahkota kecuali ada eksekusi. Bang Ben bekerja keras, masuk ke lorong-lorong masyarakat yang mengganggu dan kepada kepolisian, beliau adalah yang bekerja keras. Terima kasih Bang Ben untuk Persis. Terima kasih untuk semua, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muhtar Beni Beki. Siapa lagi yang meradukan Amir Beki? Haji Abdul Rahim, Pak Haji, terima kasih. Entong bea segala rupa lah dikeluarkan. Mobil segala beas berum. Oh, udah pokoknya sebenarnya di BMC sejahtera loh. Sangat sejahtera. Sampai-sampai suatu saat kita gimana PJTU tidak mengeluarkan uang karena audit PJTU seetik lah. Serius? Kapan kita? Oh ya, Laz, ayo bubar. Makanya karena tidak membiayai mualaf, maka diubarkan jadi Laz gitu kan. Masih ada Pak Haji Eyep, Bu Haji Yani, aman dunia. Aman sentosa. Abdul Rahim, terima kasih Pak Haji. Tidak ada kelaparan. Budi Mansah. Nah, ini Ketua PC Citamiang Sukabumi. Beribadah sama dengan Luar biasa ibadahnya. Kita tidak ada apa-apa dibanding beliau. Tidak ada apa. Masih muda, tapi berani melangkah. Dan berani mengatakan bahwa ini adalah syariat yang harus dilaksanakan. Dia berjuang bagi Persisnya bukan hanya di ibadahnya itu aja. Punya perusahaan air, punya perusahaan kambing, walaupun tidak sebesar yang Haji Cucu ya. Alhamdulillah, saya ditemani orang-orang hebat seperti bapak-bapak ini. Saya ditemani, dikawani oleh disupport oleh orang hebat. Dan saya sekarang akan tanya langsung setelah saya baca ini. Ali Rahman, pengusaha tahu kuring dari Jogja, tapi orang Sukabumi. Sekarang dia foundernya beberapa masjid yang sudah diberikan bantuan sama dia. Ali Rahman. Kita ajak ke sini. Aim Surnaria, orang Nasdem yang peduli dengan perjuangan BMC. Tidak hadir sekarang karena lagi di kapal pesiarnya tuh, lagi jalan-jalan. Terus Ujang Dirman yang mewakafkan 700 juta masjid baru di Sukabumi, 500 juta untuk membangunnya, dibantu oleh Kuwait. Jadilah masjid itu 3 miliar lebih. Dan ini sumber dana PD Persis Sukabumi. Tidak mirip lah yang tadi, cuma tidak satu kikah itu tuh. Mirip lah yang tadi sampaikan oleh Ustaz Uus. Sofan Ansari. Ustaz Sofan Ansari. Orang Katapang ya? Alhamdulillah. Suruh merapatnya ke Sayati ya. Pak. Kemudian Sigap, PP Persis. Terima kasih Pak Haji siapa ya? Sigap tuh?
Dokter Sony ya? Masih Dokter Sony? Segera ganti atuh. Maksudnya dia di sosial. Kok ketawa sih Ustadz? Setelah dibacakan ini, nanti diberi kesempatan berpikir sampai musker. Di musker ada yang mundur, ada yang maju, silakan menyampaikan. Kalau tidak sanggup, harus begitu kan? Saya tidak mau bersama-sama yang ragu. Di Pajagalan pernah dipelajari al-yakinu la yujalu bisyakki, gitu kan? Nggak bisa-bisa neta. Saya tidak mau dengan yang ragu. Karena akan perjalanan taskil ini, perjalanan berjamaah dan berjamiah akan susah kita kendalikan. Dan kita sekarang dilihat oleh pimpinan harian, oleh jamaah, oleh jamiah secara keseluruhan. Saya tidak mau ada yang kendor, saya tidak mau ada yang ragu, tidak mau yang setengah-setengah, dan ini adalah jihad yang sebenarnya. Kalau dulu berjihad memerangi langsung, sekarang memeranginya dari sisi justice formal, justice sosial, justice moral. Ini yang harus kita, ada moralitasnya, ada hukum formalnya, ada hukum sosialnya, itu dibagi nanti pada saat musker. Untuk dana, nggak usah pikir, ada Haji Ayep. Selesai. Oke, gitu aja ya. Mohon maaf kalau pertemuan awal, musyawarah awal ini kurang berkenan di yang baru. Kalau yang sudah lama tidak berkenan, keluar dari sini. Calon anggota DPD harus gitu. Saya jadi DPD itu sudah cukup apapun. Terima kasih. Tidak butuh apapun. Dan saya akan berebut kekuasaan. Saya datang jadi DPD disuruh orang-orang itu bukan kan ingin menjadikan Persis ini menjadi bagian warna kerajaan Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur kerajaan NU, Jawa Tengah kerajaan PDI, kenapa tidak bisa? Makanya Ustaz Denny, terima kasih Ustaz Denny, habis-habisan mengumpulkan KTP. Satu-satunya menurut komisioner KPU Jawa Barat, satu saja yang asli tidak berbayar terhadap KPUD. Satu KPUD 8 juta. Maka lolos. Kita bersih, original, asli di Verpak, satu dari 55 peserta itu. Ayah bang, ngajak Satu, Pak. Setuju bang. Ayah ngajak biar lah. Satu. Mau kira. Yang saya kaget kan tadi, yang saya kaget berapa Abah punya duit? Harus ada 2 miliar. Karena orang Persis itu. Masya Allah, ternyata bisa loh. Sampai daftar. Bari tadi antar ke Haji Ayep. Saya itu diantarnya hanya 4 orang admin junior dari HMI dan GPI. Orang Persis semua Ayah, pan LO di Sumedang bang, orang Persis. Orang lain itu pakai pakaian adat ya, pakai alfat, pakai segala macam gitu. Dia abring-abringkan. Tapi karena tadi saya bilang, saya sendiri berjuang. Tapi untuk saya yang kalah, tapi yang menang Persis secara kejamiah dan kejamahan. Terima kasih. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Insya Allah nanti informasi menyusul untuk musker pertama. Baik waktunya maupun tempatnya. Terserah nanti disepakati aja mau di mana. Disepakati dulu ya. Mau tuh? Ada rumah, ada. Bisa dulu. Nanti aja dulu. Ya, nanti. Kemudian yang program yang paling terdekat harus kita hadapi itu pernyataan Islam tanggal 3 itu ya. Iya, iya. Kita harus berangkat. Tanggal 3 teh. Paling tidak ya tidak semua juga 4 orang lah, 1 mobil lah. Nanti mohon konfirmasi Ustaz Yusuf kaitan dengan identitas dirinya, KTP lah. Nanti dibuat pernyataannya dan tempatnya nanti konfirmasi di mana. Sedelasan Pak. 1 tanggal 3 insya Allah nanti paling tidak pimpinan harian yang berangkat. Ya. Kemudian kepada
Wakil Ketua sudah membuat grup Taskil Bina Mualaf Center. Jadi mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan ananda yang baru bergabung nanti supaya memberikan nomor kontak kepada Ustadz Hendy sudah. Ya. Untuk nanti masuk grup Taskil Bina Mualaf Center, jika ada informasi atau undangan atau apapun, nanti mudah menyampaikannya. Dan itu yang itu dihapus semua, BMC yang ganti yang baru. Ya. Ya, dihilang. Yang Bina Mualaf khusus, yang Bina Mualaf Center itu diganti aja dengan Taskil. Udah, yang udah dihapus semua. Ya, grup Taskil lah. Jadi ada satu saja. Taskil itu dari ketua bidang sampai ketua bidang, kemudian sekretaris bidang, ketua bidang, P2T, ya, itu masuk. Sebagai catatan nanti persiapan Muskar, nanti kami akan membuat belangko isian. Ya. Belangko isian draft untuk Muskar, silakan diisi masing-masing. Nanti untuk dibicarakan di Muskar. Jadi nanti belangkonya saya kirim ke grup Taskil. Gitu. Dan membuat program masing-masing dari itu. Ya, maksudnya untuk membuat program masing-masing. Ya, untuk 1 tahun, minimal untuk 1 tahun, karena kita Muskar 1 tahun sekali. Itu saja tambahannya dari bendahara. Silakan ada yang disampaikan. Oh iya, laporan benar. Pokok. Nggak nyala itu. Ini aja nih. Program informasi dari gimana caranya, Pak? Ustadz Yusuf Tadri bahwa saya mau tanya Pak Yusuf, jam berapa, hari apa, tempatnya di mana untuk hari Sabtu itu. Sabtu tanggal berapa? Ya, nanti supaya yang mau ke sana tepat waktu. Dan juga untuk bingkisan mualaf itu, ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Insya Allah saya sudah disiapkan kain koko, terus songkok, sarung, terus Quran, buku-buku, baca buku dari Ustadz Aceh. Bahkan saya kemarin beli doa sehari-hari Ustadz Aceh. Nah, saya tempo hari memang udah beberapa kali juga informasikan kepada Ustadz Nana, saya pingin buku praktek sholat. Saya udah bilang ke ketua Dewan Hisbah, juga ke bidang dakwah, saya belilah, bukan minta, beli buku. Nah, ini selama ini buku itu emang agak susah. Karangan kita. Kalau dulu Ustadz Syarif Sukadi, itu yang Syarif Sukadi dan Ustadz Abdullah, ya, di dalam fikih Islam dulu adanya. Tapi saya mau dari bab Toharoh gitu, yang lengkap dari bab Toharohnya dulu gitu, terus sampai ke praktek sholatnya gitu. Tapi ini maaf aja ya, saya beberapa kali konfirmasi kepada calon mualaf masalah sholat, praktek sholat, bahkan baca Quran, beliau juga sudah bisa gitu kan ya. Bahkan mungkin lebih bisa mereka dari saya gitu. Contoh yang dari Cidadap itu gitu kan, beliau belajar dari karena beliau di Nusa Kambangan Cilacap. Cilacap. Nah, beliau belajar Quran dan segalanya, semua agama belajar, semua ini dipelajari, bahwa seharusnya beliau itu 16 tahun mungkin dihukum matilah, tapi merasa beliau itu baik di hadapan mereka sehingga 8 tahun, ternyata sudah 8 tahun itu 6 tahun.
keluar niat belajar mau masuk Islam, saya tanya bahwa sholatnya itu betul, gitu kan? Jadi, tapi ada di antaranya. Nah itu mungkin untuk bingkisan-bingkisan buat mualaf. Lagi pula kalau ada mualaf perempuan saya juga disiapin mukena sama dengan itulah paling mukena dan kerudung. Pembinaan untuk akidah dan lain-lainnya gitu untuk para mualaf mungkin ada inspirasi dari saya supaya terus nyambung. Bagaimana kalau seandainya ini misalnya mualaf bisa di bidang ini misalnya perdagangan. Nah itu kita dompleng atau kita ajak atau keahlian apa gitu misalnya ya kalau saya baca di Untel di Suntel bahwa cara untuk komunikasi dan merapatkan jiwa itu bahwa orang Islam itu tidak langsung untuk jadi murtad, tapi dikasih dulu mungkin ternak ayam, ternak babi gitu. Nah, tidak salahnya gitu kan yang tadi khusus saja kepada namanya ngajak kepada ibadahnya. Nah, saya harapkan ini juga ada gitu kan. Yang di bidang misalnya perdagangan, dagang apa misalnya gitu kan. Nah, kita bisa berhubungan untuk kelanjutan dan sebagainya. Gitu. Untuk laporan mungkin dari bendahara, saya mohon maaf belum di save masalah perincian, cuman sudah terbayang bahwa saldo untuk BMC kisaran 2,5 juta. Itulah belum ada yang masuk, cuman yang kemarin dari Haji Beni apotek itu dana tetap itu masuk 1 juta. Mungkin itu untuk mungkin ini progres pertama mungkin ke Garut supaya koordinasi siapa yang sanggup, siapa yang yang mau berangkat dan mungkin data-datanya supaya mohon dimasukkan ke Usadana supaya langsung disiapkan gitu. Nah nanti kalau yang sanggup hubungi lagi lah Usadana start di mana. Terus mungkin pakai mobil siapa. Itu terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pertama kali setelah kita dilantik ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Yang pertama ada program yang paling dekat kegiatan kita adalah menghadiri pernyataan masuk Islam di Garut ya. Tanggal 3 Juni 2023 waktunya pada asar. Dan juga nanti kita akan dibicarakan paling tidak di pimpinan harian BRC untuk menentukan waktu, tempat, pelaksanaan musyawarah kerja pertama. Dan kalau sudah disepakati nanti kami informasikan melalui grup Taskil Bina Mualaf Center. Itu saja beberapa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertawakal dan kita berniat berjihad. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.